Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa lagi, selamat bertemu di dalam Bible Study. Oke, seberapa yang ada malam hari ini kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang sedang dalam persiapan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, kasih anugerah serta penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kami, juga telah memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kiranya malam hari ini kami masih bisa mengikuti Bible Study, semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang sedang persiapan untuk bergabung bersama dengan kami, untuk kami belajar. Kiranya Tuhan menyertai mereka semuanya dalam aktivitas apapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita naikkan satu pujian, Engkau Bapa yang mengasihi, sehingga kerajaan Allah menjadi bagian kehidupan kami. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Olah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita akan pujikan dari awal. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Olah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, haleluya, haleluya, memuliakanmu menjadi kerinduanku. Memuliakanmu Tuhan, itu yang kami rindu. Kami mengasihi Engkau, ya Bapa, ya Rajaku. Sebab Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang menuntun hidupku, Kau yang sertai setiap langkahku, Kau yang berikanku kekuatan baru. Haleluya, berpujilah namamu Tuhan. Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami. Engkau besar dan ajaib, Engkau mulia. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak terbatas kasih-Mu di dalam kami.
tak terbatas kuasa-Mu bagi kami, tak terbatas anugerah-Mu yang mengalir bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih-Mu nyata. Terima kasih Yesus. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas bumi. Terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Kita masuk ke Lukas 2, Tuhan telah datang. Ya, dia datang ke bumi. Tujuannya untuk menebus dosa kita dan mematahkan semua yang dilakukan oleh si jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, dan Engkau rela datang ke dunia ini hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, jaga mulut hati hamba dan lunakkanlah hati jemaat-Mu agar firman yang sangat berharga ini dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami minta lepaskanlah kami dari si jahat dan juga jauhkan kami dari pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sudah masuk bagian kedua dari Injil Lukas. Tuhan telah datang, diambil dari Lukas 2. Pendahuluan. Lukas 2 mungkin merupakan bagian yang paling dikenal dan dicintai dalam Injil Lukas. Banyak umat Kristiani masih membaca 20 ayat pertama bersama-sama setiap malam Natal. Kisahnya memang lama, tapi selalu baru, dan umat Allah tidak pernah bosan membacanya. Di sini tabib Lukas memberi kita 3 kilasan tentang masa muda Tuhan Yesus Kristus, yaitu pertama, Yesus sebagai bayi yang baru lahir, ayat 1-20, Yesus sebagai anak laki-laki, ayat 21-38, dan Yesus waktu beranjak menjadi pemuda, ayat 39-52. Kita mulai. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yesus sebagai bayi. Selemah bayi adalah ungkapan umum yang tidak dapat diterapkan pada bayi Yesus di palungan. Meskipun ia sama lemahnya dengan bayi lainnya secara manusiawi, ia juga merupakan pusat kekuasaan di surga. Kelahirannya membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Kaisar Augustus sedang memerintah, tetapi Allah yang memegang kendali, karena ia menggunakan dekret kaisar untuk memindahkan Maria dan Yusuf 80 mil dari Nazaret ke Bethlehem untuk menggenapi firman-Nya. Roma melakukan sensus setiap 14 tahun untuk keperluan militer dan pajak, dan setiap pria Yahudi harus kembali ke kota ayahnya untuk mencatat nama, pekerjaan, harta benda, dan keluarganya. Ketika Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu," waktu Lukas 1:38, itu berarti bahwa sejak saat itu hidupnya akan menjadi bagian dari penggenapan nubuat ilahi. Allah telah berjanji bahwa Juru Selamat akan menjadi manusia, bukan malaikat, dan seorang Yahudi, bukan non-Yahudi. Ia akan berasal dari suku Yehuda dan keluarga Daud, lahir dari seorang perawan di Bethlehem di kota Daud. Semua ini terjadi persis seperti yang dikatakan kitab suci, ya, Perjanjian Lama. Dan kaisar tanpa disadari memainkan peranan penting. Saudara A.T. Pierson biasa berkata, sejarah adalah kisahnya. Dan Presiden James Garfield menyebut sejarah sebagai gulungan nubuat yang belum dibuka. Jika firman Allah mengendalikan hidup kita, maka peristiwa-peristiwa sejarah hanya membantu kita memenuhi kehendak Allah. Akulah yang mengawasi firman-Ku untuk melaksanakannya, janji Tuhan. Yeremia 1 ayat 12. Maria dan Yusuf sudah menjadi suami istri, tetapi karena mereka baru bersetubuh setelah Yesus lahir, ia disebut istri yang telah bertunangan. Perjalanan itu pasti sangat berat baginya, tetapi ia bersuka cita dalam melakukan kehendak Allah, dan ia pasti senang terbebas dari celotehan-celotehan di Nazaret. Wah, udah hamil gitu ya. Para ibu pada masa itu membungkus bayi mereka dengan kain panjang untuk memberi kekuatan dan perlindungan pada anggota badan mereka. Kata yang diterjemahkan palungan diterjemahkan kandang dalam Lukas 13 ayat 15 dan dapat berarti palungan makanan atau kandang untuk hewan. Ya. Anda masih melihat palungan batu kuno saat Anda berpergian di tanah suci, dan
kemungkinan palungan seperti itu digunakan untuk menidurkan bayi Yesus. Banyak ahli percaya bahwa Tuhan kita lahir di gua tempat hewan-hewan dilindungi, bukan di dalam guduk kayu yang seperti Anda lihat dalam palungan modern. Bethlehem berarti rumah roti, tempat kelahiran yang ideal bagi roti hidup. Warisan sejarahnya yang kaya mencakup kematian Rachel dan kelahiran Benyamin, pernikahan Ruth, dan juga kisah hidup Raja Daud. Patut dicatat bahwa nama Benyamin berarti anak tanganku dan nama Daud berarti kekasih. Kedua nama itu pas banget ditujukan kepada Tuhan Yesus karena dia adalah anak terkasih yang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, ini bukan kelahiran yang biasa karena kelahirannya mengundang para malaikat dari surga. Betapa takjub para malaikat ketika mereka melihat Sang Pencipta lahir sebagai makhluk ciptaan. Sang Firman datang sebagai bayi yang belum bisa bicara. Tafsir terbaik tentang hal ini adalah 2 Korintus 8 ayat 9, dan respon terbaik dari hati kita adalah rasa takjub dan penyembahan. Agunglah rahasia kesalahan, Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Pengumuman pertama tentang kelahiran Mesias disampaikan oleh malaikat kepada beberapa gembala yang tidak disebutkan namanya. Mengapa gembala? Mengapa bukan kepada para imam dan ahli Taurat? Dengan mengunjungi para gembala, malaikat menyatakan kasih karunia Allah kepada umat manusia. Saudara, di zaman Yesus, para gembala sebenarnya adalah orang buangan di Israel. Pekerjaan mereka tidak hanya membuat mereka najis secara seremonial, tetapi juga menjauhkan mereka dari bait suci selama berminggu-minggu sehingga mereka tidak dapat disucikan. Allah datang tidak memanggil orang kaya dan berkuasa. Dia memanggil orang miskin dan hina. Mesias datang untuk menjadi gembala yang baik, sekaligus anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa manusia. Mungkin para gembala ini sedang menggembalakan kawanan domba yang akan menyediakan korban untuk ibadah di bait suci. Sudah sepantasnya kabar baik tentang gembala dan anak domba Allah disampaikan terlebih dahulu kepada para gembala yang rendah hati. Para gembala tidak mudah tertipu. Mereka adalah orang-orang duniawi yang praktis dan tidak terlibat banyak drama atau fantasi. Jika mereka berkata bahwa mereka melihat malaikat dan pergi menemui Mesias, maka Anda dapat percaya pada perkataan mereka. Allah memilih orang-orang yang bekerja keras untuk menjadi saksi pertama bahwa putranya telah datang ke dunia. Pertama, seorang malaikat muncul, mungkin adalah Gabriel, dan menyampaikan kabar gembira. Lalu tiba-tiba di surga, paduan suara malaikat bergabung dengannya dan menyanyikan kidung pujian. Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, kemuliaan Allah kembali ke bumi. Jika para gembala yang berani saja takut dengan apa yang mereka lihat dan dengar, maka Anda dapat yakin bahwa itu nyata. Jangan takut adalah salah satu tema utama kisah Natal. Dan lihat, secara harafiah malaikat itu berkata, "Aku memberitakan kabar baik kepadamu, sukacita besar untuk seluruh bangsa." Ia menggunakan kata yang berarti memberitakan kabar baik, sebuah kata yang sering digunakan Lukas baik dalam Injilnya, Injil manapun dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita melihat di sini penekanan Lukas pada Injil yang mendunia. Kabar baik di dalam Injil Lukas ini untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Apa kabar baik itu? Bukan Allah telah mengutus seorang prajurit atau hakim atau seorang reformator, tetapi Dia telah mengutus seorang juru selamat untuk memenuhi kebutuhan terbesar manusia. Itu adalah pesan perdamaian bagi dunia yang telah mengenal banyak perang. Pax Romana, yaitu perdamaian Romawi yang terkenal, telah berlaku sejak 27 sebelum Masehi, tetapi tidak adanya perang tidak menjamin adanya perdamaian. Filsuf Stoa Epictetus berkata, meskipun kaisar dapat memberikan kedamaian dari peperangan di darat dan laut, ia tidak mampu memberikan kedamaian dari nafsu di dalam diri manusia, yaitu kesedihan, iri hati. Ia tidak dapat memberikan kedamaian hati yang lebih dirindukan manusia daripada kedamaian lahiriah.
Jadi kalau misalnya dikatakan damai sejahtera, itu bukan damai kita hilang musuh, bukan, tetapi damai di dalam hati, ya, di mana kita sudah damai dari nafsu, kesedihan, dan iri hati. Kata shalom atau damai dalam bahasa Yahudi memiliki arti yang jauh lebih luas daripada gencatan senjata dalam pertemuan hidup. Kata itu berarti shalom, ya, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, keutuhan, dan kesempurnaan, saudara. Kata ini lebih berkaitan dengan karakter, bukan keadaan eksternal. Kehidupan pada masa itu sulit, sama seperti saat ini. Pajak tinggi, pengangguran tinggi, moral merosot, dan negara militer memegang kendali. Hukum Romawi, filsafat Yunani, dan bahkan agama Yahudi tidak dapat memenuhi kebutuhan hati manusia. Kemudian Allah mengutus putranya. Para malaikat memuji Allah pada saat penciptaan, dan sekarang mereka memujinya pada awal penciptaan baru. Seluruh tujuan rencana keselamatan adalah kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan Allah yang telah berdiam di kemah suci dan di bait suci, tetapi telah pergi karena dosa bangsa itu. Kini kemuliaan Allah kembali ke bumi dalam pribadi anaknya Yesus Kristus. Palungan yang sederhana itu menjadi ruang maha kudus karena Yesus ada di sana. Jadi kelahiran Yesus selain menarik perhatian dari para malaikat, kelahirannya menarik para gembala dari padang. Frasa bahkan sampai ke Bethlehem menunjukkan bahwa orang-orang ini berada agak jauh. Tetapi mereka bersedia melakukan perjalanan itu untuk melihat Mesias yang baru lahir. Tentu saja mereka mengatur orang lain menggembalakan kawanan domba mereka sementara mereka bergegas ke Bethlehem. Halford Lucock menyebut ini adalah serbuan Natal yang pertama. Tetapi itu tentu saja berbeda dengan serbuan Natal yang kita lihat hari ini. Kata kerja yang terdapat pada Lukas 2:16 berarti ditemukan setelah pencarian. Para gembala tahu apa yang harus dicari. Seorang bayi yang baru lahir terbungkus lampin dan terbaring di palungan, dan mereka menemukannya. Mereka menyembahnya dan mengagumi kasih karunia dan kebaikan Allah serta mujizat yang telah Dia kerjakan bagi mereka. Saudara, para gembala adalah teladan yang baik untuk kita tiru hari ini. Mereka menerima iman pesan yang Allah kirimkan kepada mereka dan mereka langsung menanggapi dengan ketaatan langsung. Setelah menemukan bayi itu, mereka melaporkan kabar baik itu kepada orang lain, yaitu memuliakan dan memuji Allah. Mereka menggantikan para malaikat. Kemudian mereka dengan rendah hati kembali ke tugas mereka, kembali ke pekerjaan lama yang sama. Untuk beberapa alasan, para gembala tidak diizinkan untuk bersaksi di pengadilan, tetapi Allah menggunakan beberapa gembala yang rendah hati untuk menjadi saksi manusia pertama bahwa nubuat perjanjian lama telah digenapi oleh Yesus Kristus, Sang Mesias, dan Sang Mesias telah lahir. Para malaikat tidak pernah mengalami kasih karunia Allah, sehingga mereka tidak dapat bersaksi seperti kita. Menceritakan tentang juru selamat kepada orang lain merupakan, saudara, saya ulangin, menceritakan tentang juru selamat kepada orang lain merupakan kewajiban serius, sekaligus hak istimewa yang besar, dan kita yang beriman haruslah setia. Itu tentang bayi Yesus. Kita masuk ke perikop kedua. Lukas 2 ayat 21-38. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pelahiran, menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada yang tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban, menurut apa yang telah difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat.
Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia adalah janda dan berusia 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bagian kedua, Yesus sebagai anak laki-laki. Tapi Lukas sekarang memberitahu kita tentang 3 pertemuan penting di bait suci di Yerusalem. Yesus anak itu bertemu Musa, Simeon, dan Hana. Musa. Perhatikan bahwa kata hukum Taurat digunakan 5 kali dalam Lukas 2 ayat 21-40. Meskipun ia datang untuk membebaskan umatnya dari perbudakan hukum, Yesus dibuat takluk kepada hukum Taurat dan menaati perintah-perintahnya. Ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Orang tua Yesus menaati hukum Taurat terlebih dahulu dengan menyunat anak itu ketika ia berusia 8 hari. Ini adalah tanda dan meterai perjanjian yang Allah buat dengan Abraham, dan ini diwajibkan bagi setiap pria Yahudi yang ingin menjalankan iman mereka. Orang Yahudi bangga menjadi umat perjanjian Allah, dan mereka dengan sinis menyebut orang-orang non-Yahudi sebagai orang-orang yang tidak bersunat. Sungguh disayangkan sunat menjadi ritual kosong bagi banyak orang Yahudi, karena sunat menyatakan kebenaran di dalam yang penting, saudara, ya. Sunatnya adalah penderitaan yang pertama bagi kita, kata mendiang Donald Gray Barnhouse, seorang pendeta dan penulis dari Philadelphia. Sunat melambangkan karya juru selamat di kayu salib dalam menangani natur dosa kita. Dalam ketaatan kepada Tuhan, Maria dan Yusuf memberi namanya Yesus, yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Namun sunatlah hanya permulaan. Ketika anak itu berusia 40 hari, Maria dan Yusuf harus datang ke bait suci untuk upacara penyucian yang dijelaskan dalam Imamat 12. Mereka juga harus menebus anak laki-laki itu karena dia adalah anak sulung Maria. Kecuali mereka membayar 5 shikal untuk menebus sang penebus yang suatu hari akan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Pengorbanan mereka yang sederhana menunjukkan bahwa mereka terlalu miskin untuk membawa seekor anak domba. Tetapi dia adalah anak domba. Hubungan Tuhan kita dengan hukum Taurat merupakan bagian yang penting dari pelayanan penyelamatannya. Yesus diciptakan di bawah hukum Taurat, dan meskipun dia menolak tradisi agama manusia, dia menaati hukum Allah dengan sempurna. Dia menanggung kutuk hukum Taurat bagi kita dan memerdekakan kita dari perbudakan. Tentang Simeon, ya, Simeon dan Hana seperti Zakaria dan Elizabeth adalah bagian dari sisa umat Yahudi yang setia, yang dengan penuh semangat menantikan Mesias mereka. Karena kesiapan dan keinginannya untuk mati, Simeon biasanya digambarkan sebagai orang yang sangat tua, tetapi tidak ada catatan dalam kitab yang mendukung hal ini. Tradisi mengatakan ia berusia 113 tahun, tetapi itu hanyalah tradisi. Saudara, kata penghiburan bagi Israel berarti harapan mesianik. Salah satu doa Yahudi adalah, "Semoga aku melihat penghiburan bagi Israel." Doa itu terjawab bagi Simeon ketika ia melihat Yesus Kristus di bait suci. Ia adalah seorang pria yang dipimpin oleh Roh Allah, dihajar oleh firman Allah, dan taat pada kehendak Allah.
dan karena itu ia mendapat hak istimewa untuk melihat keselamatan dari Allah. Betapa pentingnya bagi orang-orang untuk melihat keselamatan Allah Yesus Kristus sebelum mereka melihat kematian. Dalam Lukas 2 ayat 29-32, kita menemukan respon Simeon setelah melihat Yesus. Ini adalah nyanyian Natal kelima dan terakhir dalam Lukas, yaitu ada Elizabeth, Maria, Zakaria, para malaikat. Pertama-tama ini adalah sebuah him penyembahan saat ia memuji Allah karena menepati janjinya dan mengutus Mesias. Ia dengan sukacita memuji Allah karena telah diberi hak istimewa untuk melihat Kristus Yesus Tuhan. Namun nyanyiannya juga merupakan him keselamatan. Dia katakan dalam Lukas 2:30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kini ia siap untuk mati. Kata berangkat dalam bahasa Yunani memiliki beberapa arti. Artinya membebaskan seorang tawanan, melepaskan kapal dan berlayar, menurunkan kemah, dan melepaskan kuk binatang beban. Umat Allah tidak takut mati karena kematian hanya membebaskan kita dari beban hidup ini dan menuntun kita kepada berkat-berkat-Nya. Nyanyian Simeon adalah him misionaris yang merupakan sesuatu yang tidak biasa bagi seorang Yahudi yang taat untuk berdiri di bait suci. Ia melihat keselamatan besar ini diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Yesus telah memulihkan kemuliaan Israel dan membawa terang kepada bangsa-bangsa lain sehingga semua orang dapat diselamatkan. Ingatlah bahwa belas kasihan Kristus bagi seluruh dunia adalah tema dari Injil Lukas. Saudara, dengan ini lalu Simeon berhenti memuji dan mulai bernubuat. Dalam pesannya, ia menggunakan 3 gambaran penting, yaitu batu, tanda, dan pedang. Saudara, pertama, batu adalah gambaran penting tentang Allah dalam Perjanjian Lama. Mesias akan menjadi batu penjuru yang ditolak. Bangsa Israel akan tersandung padanya. Karena Yesus Kristus, orang banyak di Israel akan jatuh dalam keyakinan dan kemudian bangkit dalam keselamatan. Simeon tampaknya berbicara tentang satu kelompok, bukan 2. Bahkan saat ini umat Allah Israel tersandung pada salib dan tidak mengerti bahwa Yesus adalah batu karang mereka. Kata tanda berarti mujizat, bukan sekedar demonstrasi kuasa, melainkan sebagai wahyu kebenaran ilahi. Mujizat-mujizat Tuhan kita dapat dilihat dari Injil Yohanes yang disebut tanda karena mengungkapkan kebenaran khusus tentang Dia. Yesus Kristus adalah mujizat Allah. Namun bukannya orang mengaguminya, orang-orang justru menyerangnya dan berbicara menentangnya. Kelahirannya adalah mujizat, namun mereka memfitnahnya. Mereka mengatakan bahwa mujizat-mujizat itu dilakukan dengan kuasa iblis dan bahwa karakternya dipertahankan. Mereka memfitnah kematiannya dan berbohong tentang kebangkitannya. Saat ini orang-orang bahkan berbicara menentang kedatangannya kembali. Namun cara orang berbicara tentang Yesus Kristus bukan bukti apa yang ada di dalam hati mereka. Dia bukan hanya batu keselamatan dan batu penghakiman, tetapi Dia juga batu ujian yang menyingkapkan seperti apa manusia sebenarnya. Saudara, apa pendapatmu tentang Yesus Kristus? Masih merupakan pelayanan terpenting yang harus dijawab oleh siapapun. Gambaran pedang hanya untuk Maria. Dan ini berbicara tentang penderitaan dan kesedihan yang ia tanggung sebagai ibu dari Mesias. Ini menunjukkan bahwa Yusuf telah mati ketika Yesus mulai pelayanannya 30 tahun kemudian, atau Yunus pasti termasuk di dalamnya. Kata Yunani berarti pedang besar seperti yang digunakan Goliat, dan kata kerjanya berarti terus-menerus menusuk. Selama hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, Maria memang mengalami semakin banyak kesedihan. Hingga suatu hari ia berdiri di dekat salibnya melihat ia menderita, namun tanpa mengurangi pengabdiannya. Penderitaan Kristus sama sekali tidak boleh dijadikan bagian dari karya penebusan Yesus Kristus. Hanya Dia yang dapat mati untuk dosa dunia. Seberapa besar pemahaman Maria dan Yusuf tentang rencana agung Allah bagi anak yang dimuliakan ini, kita tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa Maria menyimpan segala sesuatu ini dan merenungkannya. Kata itu berarti menyiapkan segala sesuatu. Maria mencari suatu pola yang akan membantunya memahami kehendak Allah.
Ada kala Maria salah memahaminya dan ini akan menambah penderitanya. Menurut kitab suci, ia berada di ruang atas berdoa bersama orang percaya lainnya. Ya, ada orang lagi namanya Hana. Hana berarti kasih karunia dan ia adalah seorang janda saleh yang sudah lanjut usia. Ada 43 referensi tentang perempuan ini dalam Injil Lukas dan 12 janda yang disebutkan dalam Alkitab. Lukas hanya menyebutkan 3. Ya. Dan perhatikan, tidak sulit untuk melihat hati seorang tabib dalam penjelasan Lukas. Para janda itu tidak memiliki masa yang mudah pada masa itu. Mereka seringkali diabaikan dan dieksploitasi meskipun hukum Taurat tetap ditegakkan. Hanya mengabdikan dirinya untuk melayani Allah melalui ibadah, melalui doa dan puasa. Ia pindah dari suku Asyir dan tinggal di bait suci menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah. Waktu Allah selalu tepat. Hana muncul tepat ketika Simeon sedang memuji Tuhan untuk anak Yesus. Jadi ia ikut bernyanyi. Saya ingin mendengar orang-orang tua ini bernyanyi di bait suci. Pujian mereka diilhami oleh Roh Kudus dan Allah menerimanya. Namun hanya melakukan lebih dari sekedar bernyanyi. Ia juga menyebarkan kabar baik di antara anggota yang setia, sisa lainnya yang sedang menantikan penebusan Israel. Saudara, kegembiraan mulai menyebar ketika semakin banyak orang mendengarkan kabar baik. Hana adalah seorang nabi yang berarti ia memiliki karunia khusus untuk menyatakan dan menafsirkan pesan Anda. Ya, saat itu perjanjian baru belum ditulis, saudara. Ya, nabiah lain dalam kitab suci adalah Miriam, Deborah, Huldu, Noadia, dan istri Yesaya. Penginjil Filipus memiliki 4 putri yang juga adalah nabiah. Saudara, bagian 3 adalah Yesus saat pemuda, Yud, ya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, saudara, perjalanan kedua, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Jadi ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Wah, ditinggal ya, atau lupa ya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalannya mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ketika orang-orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, ini adalah masa Yesus saat pemuda ya. Saat menaati hukum dalam segala hal, Maria dan Yusuf kembali ke Nazaret yang akan menjadi rumah Tuhan kita sampai ia memulai perjalanan resminya. Ada banyak pria Yahudi yang bernama Yosua atau Yesus sehingga ia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, dan para pengikutnya disebut orang Nazaret. Ia menggunakan nama itu dengan hina kepada musuh-musuhnya, bahkan Pilatus menggantungnya di kayu salib. Tetapi Yesus tidak malu menggunakan ketika ia berbicara dari surga
apa yang dicemooh manusia, Yesus Kristus bawa ke surga dan dimuliakan. Saudara, banyak dari agama lain bertanya, di mana Yesus waktu umur 12 sampai 30 ya, ada masa hilangnya Yesus. Apa yang Yesus lakukan selama tahun-tahun tersembunyi di Nazaret? Tabib Lukas melaporkan bahwa anak itu berkembang secara fisik, mental, sosial, dan rohani. Dalam inkarnasinya, Putra Allah mengesampingkan penggunaan atribut-atribut ilahinya sendiri secara independen, dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Ada misteri-misteri mendalam di sini yang tidak seorang pun dapat sepenuhnya pahami atau jelaskan. Tetapi kita tidak memiliki masalah untuk menerimanya dengan iman. Yesus tidak melakukan mujizat apapun saat kanak-kanak sebelum dia resmi menjadi pelayan Tuhan ya. Terlepas dari tradisi, karena mengubah air menjadi anggur adalah awal dari mujizat-mujizatnya. Ia bekerja bersama Yusuf di bengkel kayu dan tampaknya menjalankan bisnis itu setelah Yusuf meninggal. Yusuf dan Maria memiliki anak-anak lain selama tahun-tahun itu. Karena kata sampai dalam Matius 1:25 menunjukkan akhirnya pasangan itu memiliki hubungan perkawinan yang normal. Lukas hanya memberi kita satu kisah dari masa muda Tuhan Yesus. Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi yang taat yang merayakan Paskah di Yerusalem setiap tahun. 3 kali setahun pria Yahudi diwajibkan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tetapi tidak semua dari mereka mampu melakukannya. Jika mereka memilih satu hari raya, biasanya itulah Paskah, dan mereka berusaha membawa serta-merta keluarga mereka karena itu adalah hari raya terpenting dalam kalender Yahudi. Orang-orang pergi ke hari-hari raya itu secara berkelompok. Para wanita dan anak-anak memimpin dan mengatur langkah, sementara pria dan pemuda mengikutinya dari belakang. Kerabat dan seluruh desa sering berpergian bersama, jadi bisa saling mengawasi dan saling menjaga anak-anak mereka. Pada usia 12 tahun, Yesus dapat dengan mudah berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain tanpa ada yang terlewat. Yusuf mengira Yesus bersama Maria dan anak-anak lainnya, sementara Maria mengira Yesus ada bersama Yusuf dan para pria, mungkin bersama salah satu kerabat mereka. Mereka telah menempuh perjalanan sehari dari Yerusalem ketika mereka menyadari bahwa Yesus hilang. Butuh waktu sehari untuk kembali ke kota dan 1 hari lagi bagi mereka untuk menemukannya. Selama 3 hari itu, Yusuf dan Maria sangat berduka atau berduka cita. Kata ini digunakan untuk menggambarkan keprihatinan Paulus terhadap Israel yang terhilang, serta kepedihan jiwa-jiwa di Hades. Perlu dicatat bahwa frasa Lukas, Yusuf dan ibunya menunjukkan kelahiran dari seorang perawan. Jadi Yusuf itu pakai kata Yusuf, bukan ayahnya dan ibunya ya. Sementara frasa aku dan bapamu menunjukkan bahwa Yusuf diterima sebagai ayah sah Yesus. Menggunakan Lukas 2:48 untuk membantah kelahiran dari seorang perawan adalah sesuatu yang berlebihan. Apakah Yesus menghabiskan seluruh waktunya di Bait Allah? Kita tidak tahu. Tentu saja di sana aman dan Bapa Surgawi mengawasinya. Kita tahu bahwa ketika Yusuf dan Maria menemukannya, ia sedang berada di tengah-tengah para guru, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka dan mendengarkan jawaban mereka, dan para guru itu takjub akan pertanyaan dan jawabannya. Teguran Maria yang penuh kasih menuai jawaban penuh hormat namun juga keheranan dari Yesus. Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kata ini juga dapat diterjemahkan dalam perkara-perkara Bapakku. Tetapi gagasannya sama. Yesus meneguhkan status ilahinya sebagai anak dan misinya untuk melakukan kehendak Bapa. Kata harus sering terucap dari bibir Tuhan kita. Aku harus memberitakan, anak manusia harus menderita, anak manusia harus ditinggikan. Bahkan pada usia 12 tahun, Yesus digerakkan dorongan ilahi untuk melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus bertambah hikmatnya, kita bertanya-tanya seberapa besar pemahamannya akan rencana ilahi Allah pada saat itu. Kita tidak boleh berasumsi bahwa pada usia 12 tahun ia maha tahu.
Tentu saja ia bertumbuh dalam pemahamannya akan misteri-misteri tersebut saat ia bersekutu dengan Bapaknya dan diajar oleh Roh Kudus. Jadi kita juga harus begitu, saudara. Satu hal yang pasti, Yusuf dan Maria tidak mengerti. Itu adalah bagian dari rasa sakit akibat pedang yang dijanjikan Simeon kepadanya. Dan tidak diragukan lagi, hal itu terjadi berulang-ulang kali sering anak laki-laki itu bertumbuh dewasa. Bertahun-tahun kemudian selama pelayanannya, keluarga Tuhan kita tidak memahaminya. Yesus adalah teladan yang luar biasa bagi semua orang muda untuk diikuti. Ia bertumbuh secara seimbang, tanpa mengabaikan satu bagian pun dari kehidupan, dan prioritasnya adalah melakukan kehendak Bapa. Ia tahu cara mendengarkan dan tahu cara mengajukan pertanyaan yang tepat. Ia belajar cara bekerja dan ia juga taat kepada orang tuanya. Oke, penutup. Yesus Kristus sang anak tumbuh dalam keluarga besar di kota yang dibenci, dibesarkan oleh orang tua yang kemungkinan besar miskin. Agama Yahudi sedang berada di titik terendah sepanjang masa. Pemerintah Romawi memegang kendali dan masyarakat berada dalam ketakutan dan perubahan. Namun, saudara, itu setelah masa gelap ya saudara, 400 tahun. Namun ketika Yesus muncul dari Nazaret 18 tahun kemudian, Bapa berkata waktu dia dibaptis, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Semoga Allah Bapa di surga juga dapat mengatakan hal itu kepada kita. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, Tuhan telah datang dan perikop ini saya untuk menggambarkan masa bayi, masa anak-anak, dan masa pemudanya dari Yesus Kristus. Oke, dan pada minggu depan kita akan belajar tentang Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Jadi saya beri judul, inilah anak Allah, Lukas 3-4. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan, atas pembelajaran-Mu bagi kami semuanya. Tarapkan terus kami hikmat, sehingga kami bisa melihat setiap kebesaran Tuhan, di mana Tuhan yang sudah datang ke dunia ini sebagai juru selamat, sebagai penebus, sebagai Raja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan Yesus, di mana Engkau yang telah peduli atas setiap kami, sehingga kami beroleh keselamatan dari dalam Engkau. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Terus berikan kami hati yang haus, hati yang rindu untuk kami belajar ya Tuhan. Sehingga saat kami belajar ada hal-hal yang baru yang kami peroleh. Saat kami belajar ada hal-hal yang baru dibukakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami makin hari semakin mengerti. Singkapkan semua hal-hal yang terselubung, sehingga saat ini apa yang menyelubungi mata hati kami, pikiran kami, Tuhan singkapkan agar kami dapat melihat dengan jelas tentang Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang tersesat, tapi kami justru membawa jalan, membawa terang di dalam Engkau. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor Dapicang yang mengajarkan kami semuanya. Terus Tuhan pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa sekali, pengajaran-pengajarannya, urapi hamba-Mu dengan hikmat yang dapat Roh Kudus mengalir kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pelayanannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa saat ini menjadi rencana dan rancangan Pak David untuk ke depan ini, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan terus membuka hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga buat kami yang ada dalam kelas ini, kiranya Tuhan senantiasa terus melimpahkan hal-hal yang baru di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan bagi kami malam hari ini. Dan malam hari ini juga berkat teman-teman kami yang tidak sempat bergabung, kiranya kasih anugerah
serta penyertaan Tuhan bagi mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga masih ada dalam naungan Tuhan, mereka dalam penyertaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun saat ini sedang menjadi aktivitas mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri Bible Study malam hari ini. Kami menerima berkat yang daripada Engkau. Kiranya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami akan meneruskan dan juga akan menyempurnakan tubuh jiwa roh kami agar kami dapat sempurna seperti Engkau, sehingga Allah Bapa dapat berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Tuhan Yesus adalah setia, ia pasti menggenapinya. Dan kasih karunia Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai dia datang kembali untuk menjemput kita dan hidup sama dia selama-lamanya. Amin.